Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor keuangan lagi ya. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, ke-8 BRMS, ke-9 Bumi, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang di hari Jumat ditutup menguat 1,85% ke harga 2.200. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga koal ditutup terkoreksi tipis ya. Jadi koal ini udah stabil ya, nggak bisa lagi volatil. Jadi kalau turun tipis, naik tipis saja, nggak seperti dulu bisa naik 15%, 40%. Sekarang udah stabil sepertinya. Langsung saja ke Indi. Indi ya ini masih sama indikasinya, ini swing low, tapi perlu hati-hati kalau sampai jebol atau kembali merah, apalagi tutupannya di bawah 2160 itu nggak ke 2100 lagi ya. Peluang besar itu jebol dan 2000 targetnya. Jadi ini hapus saja ya. Ini kan waktu itu yang saya buat ini potensi swing low. Jadi kalau mau bagus Senin harus langsung rebound. Minimal tutup di atas 2250. Biar dia langsung naik dan bagus lagi kalau bisa break dari 2400 ya. Kalau dia break 2400 itu baru lanjut kembali akan uptrend. Tapi kalau hari Senin Indi turun apalagi tutupannya di bawah 2150 itu berpeluang ke 2000 untuk Indi. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, dan saat dia mulai konsolidasi volumenya kecil ya. Tapi ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada pola bearish penan antara konfirmasi dia jebol bawah atau naik aja. Kalau dia jebol bawah jaganya di 2000, jangan di 2100. Mungkin ada pantulan di 2100 ada, cuma itu harga tanggung ya. Tapi ya tergantung profil resiko masing-masing. Biasa kalau beli saham tanggung sering profit ya itu dilakukan aja ya, karena setiap orang kan berbeda-beda tuh teknik dan strateginya. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 2.720. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat Adro didistribusi. Kemungkinan ini crossing atau rebalancing form C ya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro membuat candle hammer terbalik, kemana arahnya? Uji supportnya 2600 itu berpeluang ya. Apakah dipertahankan? Ya semoga aja, karena itu juga resisten dulu ya semenjak 2011, jadi 11 tahun yang lalu ya. Dan kemungkinan besar dipertahankan. Ini kemarin dia sempat rebound 2 hari, tapi karena ya rebalancing tuh dia koreksi lagi. Mungkin satu candle bisa ya. Jadi kalaupun merah ya itu kesempatan beli di area 2650 sampai 2600. Jual aja kalau dia tutupannya di bawah 2600. Jadi seperti itu. Kalau ini benar swing low-nya ya semoga satu candle aja merah dan habis itu rebound. Atau candle merah dulu di ke bawah 2600 tapi tutupannya membuat candle hammer ya, hijau dan bisa tutup di atas 2800, itu menarik. Peluang besar swing low dan lanjut naik lagi. Targetnya 3000 untuk Adro. Dan Adro mungkin masih bisa konsolidasi. Supportnya 2600, resistannya 3000. Jadi seperti itu. Untuk Adro kemungkinan besar ada yang masih nyangkut nih ya. Nih beli di all time high-nya. Ya itulah resiko kalau kejar harga ya. Orang tunggu kempes 2-3 hari dia kempes baru tuh buy on support. Kan lumayan nih, misalnya kempes di 2900, mantul dia udah lumayan bisa profit sekitar 3-4% dapat nih harusnya. Tuh bahkan dapat 5% lebih. Nah belinya juga nggak harus di bawah, di 2900 saja. Kan seperti itu. Jadi untuk hari Senin pot luangnya turun dulu. Semoga aja ya lihat market, jam market nanti. Gimana pembentukannya, apakah ada pantulan atau ada buyer di 2600. Kalau ada ya ada peluang bagus lah untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi cukup dalam 3,91% ke harga 3.190. Kalau dilihat transaksi asing juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya PTBA didistribusi. Ini rebalancing juga ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal apakah PTBA bisa turun dalam? Enggak. Kalau saya lihat kemungkinan satu candle lagi. Bahkan bisa gap up loh ya. Sama nih Adro
Adro bisa gap up, kalau nggak turun dia bisa gap up ya. Lihat hari Senin lah untuk rebalancingnya gimana nih pergerakannya. Kalau saya lihat tetap itu ada peluang untuk PTBA kembali rebound. Kalaupun koreksi satu candle lagi, dan kalaupun harus misalnya turun dalam ya, itu lebih menarik kalau dikasih turun lebih dalam ya. Di 3000 sampai 3050, 3100 ya itu nekat aja spek buy. Nggak usah sampai 2800, pokoknya jebol 3000 jual. Tapi belinya ya di dekat 3000 sampai 3100. Itu lihat aja hari Senin ya. Apakah gap up atau di bawah turun. Kalau di bawah turun itu lebih menarik menurut analisa saya ya. Tapi ini disclaimer on, belum tentu juga benar, resiko ditanggung masing-masing. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang di hari Jumat juga ditutup menguat 2,56% ke harga 26.975. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG biasa aja. Terlihat memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG bertahan, dan apakah ini menarik? Harusnya menarik karena EMA 20-nya masih di bawah dan masih sudut kemiringannya 45 derajat, dan juga ITMG itu reject 26.000-nya dengan candle doji ini, dan itu dulunya neckline running bottom ya. Jadi ITMG potensi masih bisa naik. Kalaupun nekat beli di 26.900 itu cut loss saja kalau dia jebol 26.000 ya, atur aja berapa persen dari support baru cut loss, karena kemungkinan besar kalau saham-saham batubara rebound hari Senin atau Selasa, ITMG itu juga naik, dan potensi besar melihat histori sebelumnya bisa jadi 26.000 itu support dan resistennya 30.000. Jadi dia konsolidasi sekitar 4.000 poin. Tapi memang ada resisten pertengahan di 28.000. Jadi seperti itu. Untuk ITMG juga koreksinya volume kecil ya. Jadi aman lah ya. Yang penting nggak balik arah. Kalau dia ternyata jebol nih 26.000 berarti lanjut turun. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,69% ke harga 25.425. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, walaupun di hari Kamis dan Jumat ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR mantul juga dari supportnya 24.400 sampai 24.800, dan kemana arahnya? Karena ini gagal melewati sudah 2 kali 25.600, ya ada peluang turun. Jadi nggak ideal kalau baru beli. Dan kalau yang sudah punya dari 24.400, jaga-jaga aja. Kalau dia merah hari Senin, mending TP dulu kan. Nih, harusnya kalau beli di 24.500 itu udah bisa profit sekitar 4%. Dan kalau besok dia merah, apalagi tutupannya di bawah 25.200, ya TP aja dulu. 2% aja udah jaga auto stop loss profit. Jadi Bapak Ibu hitung-hitung dari harga Bapak Ibu beli itu berapa harga 2% profitnya. Nah, pasang auto stop loss di situ. Jadi kalau dia turun menyentuh itu, Bapak Ibu aman, tetap profit walaupun tipis. Jadi seperti itu. Untuk UNTR kalau mau bagus memang area 24.500 nih jadi swing low-nya ya. Jadi bisa pola cup and handle juga ya untuk UNTR, dan UNTR bisa masih konsolidasi. Ini kan yang waktu itu saya gambar ya. Pergerakan konsolidasinya itu 24.800 sampai 27.200. Jadi seperti itu untuk WNTR. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Harum yang di hari Jumat ditutup di harga 10.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum apakah ini bagus? Kalau saya lihat kurang bagus ya. Memang mungkin bisa konsolidasi karena dari 10.400 atau 10.500 ke resisten itu hampir 5% ya, tektokan. Nah, tapi dengan formasi sudah seperti ini candlenya 4 hari, menurut saya ini kurang bagus. Jadi saya lebih suka tunggu di bawah di 10.000. Kalau nekat beli di 10.400 nih ya atur bagaimana strateginya. Ya kalau Bapak Ibu mau risk rewardnya 1:1 juga boleh. Belinya di 10.300. Cut loss-nya misalnya di bawah 10.000 di 9.745 dan TP-nya di 11.000. Nah ini risk rewardnya 1:1 kan. Risk-nya 6,92% dan profitnya 6,51%. Jadi 1:1. Jadi seperti itu. Untuk Harum lebih ke wait and see aja dulu, jangan
menurut saya kurang ideal kalau beli di 10.500. Kecuali memang market bagus, sektor batu bara ditarik ya bisa rebound. Cuman ya risk rewardnya seperti ini. Kalau nekat beli di harga area 10.400 sampai 10.500. Jadi seperti itu. Untuk Harum kalau trennya downtrend dulu ya, dan potensi masih bisa konsolidasi dulu kalau memang mau naik ya. Jadi konsolidasi baru ditarik naik. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham ketujuh, ada Doit yang di hari Jumat ditutup menguat 2,4% ke harga 426. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit sepertinya terkonfirmasi swing low-nya di 370-380 ini, dan kemana arahnya ya uptrend. Kembali akan uji 440 dan 450 dan target kenaikan Doit ya. Kalau menurut penglihatan saya ini kemungkinan 500. Tapi ini disclaimer on ya. Dan peluangnya minggu ini kembali akan uji 440, itu resisten semenjak November 2020, bahkan itu dulu di 2019. Jadi 2 tahun yang lalu itu kalau sekali lagi di breakout bisa kompim ya. Jadi ini kemungkinan juga Doit benar-benar turun false breakout cuman membuat swing low. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Nah, kebetulan kan dia mantul tuh dari 0,5-nya. Jadi peluangnya ini naik cukup kencang ya. Cukup nih bisa potensi minggu ini terdekatnya uji 440 untuk Doit ya, potensi besar disentuh lagi minggu ini Doit 440. Jadi seperti itu untuk Doit, tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham ke-8, ada BRMS yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,77% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS memang terlihat ada distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, BRMS candle hammer terbalik, jadi menurut saya rawan ya. Potensinya juga bakal bisa jebol nih 200. Tapi kalau nekat beli, siapa tahu ada pantulan di 200 ya, atur bagaimana strateginya. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu, nunggu di mana nih arahnya. Karena candlenya ini sinyal kurang bagus ya. Kecuali Senin dia balik arah dan tutup di atas 210, itu baru sinyal di rejectnya candle hari ini. Tapi kalau hari Senin dia terus turun, apalagi jebol 200, itu peluangnya ke 180 lagi. Kemungkinan dia buat swing low-nya atau di 190 ini ya. Area-area ini dia akan membuat swing low-nya di sini. Nah, jadi seperti itu. Untuk BRMS lebih ke wait and see aja dulu, tunggu aja nanti dikasih kesempatan kalau dapat harga bagus, nah baru masuk lagi. Langsung saja ke saham ke-9, ada Bumi yang di hari Jumat ditutup malah terkoreksi cukup dalam 3,57% ke harga 54. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Bumi ya masih sama. Saya bilang waktu itu kan mentok-mentok kalau dia rebound itu 57, 58 dan turun lagi. Dan terlihat memang turun dia. Di kemana arahnya ya 53, 52 lagi. Kalau mau beli ya di area itu 52, 53, 51, 50 itu area untuk stop loss. Nggak menarik menurut saya kalau belum di atas 60. Karena EMA 20 juga sudah sangat tajam mengarah ke bawah dan mangkok terbalik. Jadi ya belum lah menurut saya untuk Bumi. Kalau nekat beli ya coba di 53, 52. 51, 50 itu harus siap-siap cut loss daripada dibawa tidur. Tapi kalau saya lihat ya mungkin dijaga lah 50-nya. Tapi memang teknikalnya kurang bagus untuk Bumi. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMMT yang di hari Jumat ditutup menguat 6,77% ke harga 945. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMMT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMMT naik ya dan membuat candle hammer terbalik. Apakah ini bagus? Belum. Wait and see aja dulu. Bahaya nih untuk SMMT kalau ternyata hari Senin dia kembali turun. Apalagi jebol 900 itu berpeluang 850 terdekat dan ke support yang dulunya resisten kuat di 800. Dan saya lebih suka kalau SMMT ini turunnya mendekati 800, ini di area 850 ini area spec buy, best buy-nya. Jadi dia bisa mantul ke 950. Jadi tektokan 150 poin ya. Tapi SMMT akan bagus selama
nggak turun dari 900, cuman harganya itu loh, areanya nggak ideal untuk beli ya, karena ini resiko tinggi ya. Kalau Bapak Ibu untuk scalping ya saat jam market aja lihat pergerakannya bisa, tapi kalau Bapak Ibu untuk swing ya menurut saya kurang ideal kalau baru beli di harga sekarang. Memang bisa naik, cuman ya resikonya takutnya ya turun. Volume memang meningkat, MACD masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Ya kalau nekat beli di 94 ini atau nawar di bawah-bawah, pokoknya kalau dia tutup di bawah 900 jual dulu aja. Dan menariknya SMT kalau bisa tutup di atas 1000. Kalau melihat histori sebelumnya, coba dilihat dari weekly-nya bagus nih. Kalau 1000 di break potensi lanjut ya, bahkan bisa ke 1200. Dan bisa jadi dia konsolidasi di range harga supportnya 1000 dan resistannya 1200. Jadi ini menarik untuk SMT, cuman belum bisa untuk spek buy. Nah, apalagi SSMT ini di candle mingguan dia udah 4 candle hijau. Ya harusnya ada 1 candle merah lah biar lebih ideal ya. Candle merah ke 800 itu lebih menarik ya. Jadi seperti itu. Ya, tapi tergantung masing-masing. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung membuat trading plan, bingung memilih saham, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga minggu ini bisa kembali cuan.